Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua JSDI atau yang mewakili, kepada Ibu Pipit Indrawati selaku Education Community Kanva Indonesia, dan seluruh peserta TOT Kanva JSDI yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di room virtual ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini Kamis 17 Februari tahun 2022, kita telah sampai di hari terakhir training of trainer Kanva JSDI. Sebelumnya saya mohon maaf karena mematikan kamera karena kondisi saya masih kurang fit. Adapun acara kita hari ini adalah pembukaan yang telah saya buka tadi, kemudian akan dirangkaikan dengan doa oleh Pak Sunarto. Kepada Pak Sunarto kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih berberkahnya kita punya kegiatan, mari kita bersama-sama sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan TOT yang kita laksanakan sampai pada hari yang terakhir ini kita bisa mendapatkan banyak faedah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidqa waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana dhahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana faghfir lana dhunubana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarto. Selanjutnya ringkasan materi dan feedback oleh Ibu Pipit Indrawati. Kepada Ibu Pipit kami persilahkan. Baik, nyanyi lagu Indonesia nggak usah ya. Oke, udah nggak apa-apa. Ini sedikit lebih formal ya, karena ini penutupan. Jadi kemarin hari Jumat itu pembukaan. Nah, untuk hari ini, ya, oke, saya izin share screen. Ya, ini terima kasih sekali nih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengirimkan karyanya. Ini kurang lebih ada 500 desain yang harus saya review. Jadi mohon izin, saya butuh waktu lebih lama nih karena pastinya tidak akan bisa selesai dalam minggu ini. Jadi saya pengen sekali bisa memberikan nilai kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bukan nilai ya, bukan yang terus nilai lulus gitu atau gagal, tapi memberikan feedback ya, karena saya rasa memperoleh feedback itu sangat-sangat berharga gitu ya, walaupun feedbacknya paling cuma fontnya di review lagi dan sebagainya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang desainnya saya kembalikan, ini statusnya ini akan seperti ini. Ada di layar ya. Jadi perlu perubahan. Nah, kalau sudah dirubah, silakan nanti langsung dikirim lagi gitu. Jadi sistemnya akan sama. Ketika sudah dirubah, klik lagi di bagian atas, klik
kirim ke guru gitu, biar nanti akan muncul nih di bagian yang ya untuk di review. Nah, sebentar saya mute. Sebentar, saya mute yang lain. Saya berikan panitia untuk jadi co-host. Ya, nah melanjutkan ya, kita tunggu dari hari PR dulu nih, dari PR sebelumnya ya. Dan ini di sini saya berikan waktu, kita ada sampai seperti biasa nih sebelum nanti ditutup secara formal oleh Pak Ketua gitu ya, di 4:30 kurang gitu. Nah, Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan, khususnya pertanyaan terkait di desain ya, ataupun pertanyaan teknis itu juga boleh. Tapi mungkin nanti kalau pertanyaan teknisnya mayoritas Bapak dan Ibunya sudah tahu, nanti saya akan lempar ke Bapak dan Ibu yang lain untuk membantu menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan, mari kita habiskan di sini gitu ya, karena ini waktu terakhir untuk online bersama saya. Nah, ini saya sambil buka rundown kita. Yang pertama adalah tugas untuk membuat presentasi tentang saya. Ya, saya sudah menilai beberapa gitu ya. Sudah bagus-bagus sekali. Mungkin ada yang saya kasih feedback tentang foto, ada yang saya kasih feedback tentang margin gitu ya. Itu udah seru sekali. Terus kemudian membuat kanvas membuat RPP ya. Untuk RPP juga beberapa ada yang sudah saya review, terus membuat LKPD juga sudah saya review. Nah, presentasi video nih, nanti semoga kita nemu ya video presentasi yang sudah divideokan gitu ya. Terus terakhir adalah membuat komik. Nah, mungkin dari sini Bapak dan Ibu ketika nanti mengadakan pelatihan gitu ya, estafet gitu, Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu format ataupun bisa beberapa format gitu ya, tergantung. Tapi kalau biasanya, kalau nanti ketika pelatihan ke guru adalah pengguna baru gitu ya, mereka belum kenal Canva sama sekali. Nah, Bapak dan Ibu mulailah dari yang basic. Nah, kalau kurikulum yang saya gunakan sekarang ini bukan kurikulum basic gitu, karena kurikulumnya ke trainer. Jadi nggak bisa langsung loncat ke bikin slide pengenalan diri. Nah, yang saya suka sekali nih dengan kemarin ya ada impromptu gitu ya, adalah pengenalan diri dengan format ini ya kan, tentang saya. Nah, ini saya lihat ya desainnya sangat bagus-bagus sekali nih, cantik-cantik nih ya semuanya. Beberapa ada yang sudah saya nilai, sudah saya berikan komentar gitu ya. Beberapa ini kayaknya yang menyusul nih belum menyusul hari ini nih belum saya review gitu. Nah, ini adalah ide yang sangat bagus sekali karena sangat-sangat sederhana gitu ya untuk bisa dilaksanakan dengan peserta gitu, peserta pelatihan gitu ya. Jadi mereka cukup menggunakan tab elemen, terus masukkan kata kunci, lalu klik terus jadi foto, udah gitu ya. Jadi skill-nya hanya sangat-sangat simple. Nah, tentunya dengan melihat format desain kayak gini, baik guru ataupun siswa, mereka akan sangat-sangat tertarik gitu, karena ini kan adalah suatu kegiatan online baru gitu kan. Ini seru banget dibandingkan hanya terus nyalakan kamera terus lalu nama saya ini, saya suka ini itu gitu, tanpa ada bantuan visual. Tentunya kalau ada bantuan visual kayak gini bisa sambil di-present terus sambil bercerita gitu ya, storytelling. Nah, ini sangat-sangat sederhana sekali. Ini bisa dijadikan contoh gitu ya, ide nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan pelatihan, ataupun bahkan sekarang nih yang punya Bapak dan Ibu yang dokumen ini gitu ya, ini bisa juga Bapak dan Ibu gunakan untuk sebagai perkenalan diri gitu. Jadi tentunya ini kalimat-kalimat di sini nih bisa diganti gitu ya dengan kalimat atau statement yang lain. Jadi yang pertama adalah nanti mulailah pelatihan dengan yang
mudah dulu gitu ya. Bisa dengan membuat poster. Nah, jadi ini pun bisa dihitung sebagai poster gitu ya, poster pendidikan. Lalu baru dari situ nanti naik ke yang lebih complicated atau lebih tinggi, yaitu kalau sesuai dengan pelatihan kita, maka kita mulai dengan membuat RPP ya, membuat RPP, LKPD, terus presentasi video itu jatuhnya adalah advance ya, jatuhnya itu sudah tingkat tinggi. Komik pun, membuat komik itu juga kurang tepat kalau tentunya tergantung dengan tingkat ini ya, tingkat komiknya gitu. Kalau ceritanya sangat-sangat to the point itu nggak apa-apa, tapi mungkin ini kan komik kita kemarin dibagi jadi empat bagian gitu kan. Nah, kalau misalkan ingin melakukan pelatihan atau penyuluhan, bisa buat komik, siapkan dulu skrip ya, kurang lebih 5 halaman atau yang ganjil atau genap gitu ya, kalau apalagi kalau mau ditaruh di flipbook. Nah, satu halaman ini satu cerita. Jadi ini kan sekarang satu halaman dibagi jadi 4 gitu kan. Nah, kalau mau melakukan penyuluhan dengan tema komik bahan ajar, nah biar lebih memudahkan gitu ya untuk para pengguna baru, satu halaman ini satu adegan gitu ya. Jadi itu dari situ nanti Bapak dan Ibu bisa menyusun lagi gitu kurikulumnya kira-kira ketika pelatihan mau apa gitu. Nah, saya juga jadi ingat dulu ketika di awal bulan November kepada Bapak dan Ibu guru pengguna baru, saya pun menggunakannya, yang saya pakai adalah LKP ringkasan. Jadi kalau ringkasan itu kalau di sini bentuknya bisa infografis ataupun poster sederhana ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari ide-ide kira-kira nanti ketika mau penyuluhan mau mengambil materi-materi yang apa gitu ya. Sampai di sini nih terkait tentang penyuluhan. Dari Bapak dan Ibu kira-kira apakah ada yang mau berbagi nih, wah penyuluhan kayaknya di daerah saya mau ngajarin ini, mau ngajarin itu gitu ya. Mungkin ada yang mau bercerita atau bertanya terkait kurikulum? Hari ini sepi. Oke. Menyimak, mungkin ada yang mau bercerita nih, kira-kira kurikulum ketika pelatihan mau mengenalkan tentang apa? Atau mengenalkan tentang format apa gitu ya? Dapat ide kah? Nggak ada? Sunyi? Kayaknya nggak ada yang angkat tangan juga ya? Saya. Oh iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Mbak Pipin, makasih. Mungkin teman-teman termasuk saya juga lagi fokus ngulik-ngulik karena jujur saya Canva nggak terlalu banyak pakai karena itu kadang-kadang kita kalau pakai itu kalau sedang dibutuhkan. Tapi kemarin karena dipaksa dengan tugas, jadi mau tidak mau saya belajar dan menemukan banyak hal. Nah itu yang kayak ketagihan untuk belajar. Nah, mungkin terkait sama ide untuk diseminasi, kebetulan saya sudah menjaring sebuah undangan untuk belajar bersama ke guru-guru maupun siswa. Rencananya, tapi baru masuk dalam grup WA. Terpancing dengan pertanyaan Mbak Pipit ini, kemungkinan saya akan ini dulu, kayaknya akan bikin form level pengetahuan teman-teman itu sebenarnya sampai di mana. Kalau ternyata banyak berkumpul di yang belum mengenal sama sekali, berarti saran yang Mbak Pipit saya akan pakai. Kita akan mulai dari yang sangat simpel. Tergantung juga nanti teman-teman itu yang bergabung itu guru-guru apa, jenjang apa. Kalau misalnya di SD maka nanti akan jadi nanti akan tergantung pada audiens yang mendaftar.
gitu. Kalau untuk siswa, karena itu siswa saya sendiri, jadi saya mulai dengan penugasan yang bentuknya kemarin saya meminta anak-anak untuk bikin report pembelajaran berbasis project dan video. Jadi anak-anak memang sudah terbiasa pakai banyak platform, jadi saya mau langsung ke video sih kalau untuk siswa. Gitu Mbak Pipit kalau saya. Terima kasih Ibu Chandra Sri. Ibu Chandra kan ya ini ya? Bu Chandra. Ya betul. Terima kasih Ibu Chandra sudah berbagi. Keren. Semoga lancar kegiatannya. Iya, insya Allah. Amin. Amin. Oke, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin berbagi? Ibu Indah, silakan. Iya, terima kasih Ibu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, bicara tentang berbagi, saya alhamdulillah sekali ya dengan ada Canva ini. Kebetulan saya tuh mengajar mapel bahasa Inggris di SMA kelas 11. Kebetulan sekarang tuh materinya terkait dengan advertisement iklan ya. Nah, jadi saya terpikir untuk mengajak siswa saya sekaligus meminta mereka 8 kelas ya untuk coba ngulik-ngulik di Canva gitu. Saya mengenal Canva sudah cukup lama. Saya pertama kali kenal Canva itu dari Ibu Chandra. Waktu itu bawa materinya tentang buat flyer gitu. Jadi ngotak-ngatik Canva, akhirnya jatuh cinta gitu sama Canva. Hobi buat flyer. Kemudian lebih mengeksplor lagi, saya kemudian biasa menggunakan Canva itu untuk membuat infografis, termasuk LKPD. Cuman yang saya agak ribet buat karena itu butuh waktu lama, itu komik. Wah, itu saya menggunakannya baru 2 kali kalau nggak salah selama beberapa tahun. Wah, itu benar-benar karena saya harus memilih ekspresi, karakter, agak kemudian kan elemen-elemennya kecil ya, kecil-kecil. Nah, kemudian saya berpikir bahwa untuk SMA komik kayaknya belum pas gitu, bukan belum pas tapi cocoknya mungkin di SD. Nah, komik itu menarik, jadi itu yang jarang saya gunakan. Nah, saya sudah pernah coba juga di siswa saya, tapi belum dalam program Canva ini. Tahun lalu materi saya itu terkait surat lamaran kerja. Nah, saya minta mereka untuk mencoba membuat promosi dengan menggunakan Canva. Nah, ini salah satu kesempatan lagi buat saya untuk kembali mengeksplor Canva, tidak hanya dari fitur posternya saja, tetapi lebih luas lagi tentunya. Makanya saya kepikiran untuk kenapa tidak Canva ini seperti Teh Chan ya, udah lihat ini ya informasinya ngadain pelatihan tentang Canva. Nah, saya berpikir kenapa Canva tidak pelatihan gitu, kegiatan di JSDI Canva ini gitu, TOT Canva ini. Kenapa hanya sekedar webinar doang? Webinar kan cuma 2 jam. Nah, paling peserta itu hanya bisa membuat akun Canva kemudian join. Nah, untuk lebih mengeksplornya lagi, tentunya tidak cukup hanya 1-2 kali pertemuan gitu. Karena Canva ini kan luas ya, sangat-sangat. Kalau kita mengeksplor itu sangat-sangat banyak. Apalagi bisa integrasi juga ke Google Classroom, juga bisa ke Teams. Kalau selama ini saya makainya Teams, jadi saya integrasinya ke Teams. Dan itu bisa. Dan siswa itu kreatif, lebih kreatif dari gurunya malah. Saya malah banyak belajar juga dari mereka. Bahwa seperti ini, kadang kok bisa dapat seperti ini Bu Guru, seperti ini. Wah, mereka jauh lebih bisa ternyata kalau mengeksplor. Nah, ini menurut saya satu media yang sangat bagus untuk siswa, tidak hanya dari PAUD, TK, SD, SMP,
bahkan sampai SMA. Menariknya lagi bahwa Canva ini bisa benar-benar kalau kita mengeksplor itu benar-benar menghasilkan satu gambar yang kualitasnya sangat bagus karena memiliki fitur di mana kita bisa mengatur warna, gambar, mengubah segalanya itu benar-benar dari yang tidak menarik menjadi lebih menarik, warna yang tadinya buram menjadi lebih cerah, bisa menyamarkan. Jadi kalau kita misalnya ngambil gambar, ngambil foto, satu ngambil panoramanya gelap, satu kemudian terang, kita bisa membuatnya menjadi sama gitu, sama warnanya, walaupun tadi foto dasarnya itu berbeda. Nah itu keren-kerennya Canva. Jadi saya bersyukur sekali, terima kasih. Ini kemudian akan saya upayakan untuk berbagi dengan siswa dan menjadi media pembelajaran saya, tidak hanya video interaktifnya yang luar biasa, tapi juga LKPD-nya. Nah ini kemarin saya belajar juga RPP, saya jarang menggunakan RPP, menggunakan Canva ini. Bukan jarang, memang belum pernah, tapi melihat bahwa ini juga cantik kalau dia dalam bentuk Canva, kita tinggal kumpulkan, jadikan PDF, kemudian di print out. Nah mungkin itu jauh lebih menarik. Ya. Jadi mungkin seperti itu berbaginya Mbak Pipit. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Indah, seru sekali 8 kelas loh itu. Wow, berapa siswa itu ya? Satu kelas berapa siswa Bu? 36 sampai 37. Wah, seru, langsung ngajar dengan Canva ya. Baik. Ya, insyaallah. Terima kasih. Sebenarnya ada lagi nih yang raise hand ya, Ibu Ika, silakan. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Ini dengan adanya pelatihan Canva, apalagi langsung dari Mbak Pipit, ada beberapa fitur aplikasi yang sebenarnya saya tidak tahu ternyata ada di sini, terutama dalam memasukkan audio ternyata bisa digabung-gabung. Itu baru saya tahu karena notabene-nya saya gunakan Canva selain presentasi, membuat flyer dan juga membuat video-video dalam berbagai kegiatan. Nah, dengan adanya Canva, yang biasanya saya menggunakan asetnya itu di-download satu-satu, ternyata sudah ada asetnya di dalam Canva. Nah, ini saya sangat terbantu adanya Canva, justru lebih fresh waktu saya untuk membuat editing video. Kemudian, saya sebenarnya ada pertanyaan sih, Mbak Pipit. Ini mudah-mudahan bisa dijawab. Mungkin juga terjadi di kelas peserta saya untuk guru. Ketika sudah masuk di dalam kelas nih Canva dan JSDI di akun guru, itu untuk mendaftar Canva for Edu-nya tidak muncul lagi sama seperti yang pertama kali kita mendaftar. Biasanya ada iklan ya atau apa di situ untuk daftar langsung nih untuk Canva for Edu. Namun ketika sudah masuk ke dalam kelas guru itu sudah tidak muncul lagi. Itu gimana Mbak Pipit? Namun luar biasa ini Canva-nya. Mudah-mudahan nanti Mbak Pipit karakternya ini yang karakternya ini ada yang berhijab ya Mbak Pipit. Ya ini udah ada berhijab betul. Tapi bajunya belum ada. Bajunya masih dengan panjang. Ini luar biasa Mbak Pipit Canva-nya. Saya sudah gunakan ini sejak kapan ya, waktu zaman tahun 2018 nih Pak Imran yang bawakan di SLCC kemarin. Ya, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Mbak Pipit. Nah, memang betul. Jadi saya juga sudah investigasi ya, ada kecenderungan. Jadi memang khususnya di grup Facebook juga kemarin ada yang share ketika masuk ke Canva sudah otomatis bergabung di tim lain sehingga tim pribadinya tidak ada, ya kan? Nah, jadi kalau tim ini kalau Bapak dan Ibu sudah mengajukan Canva untuk pendidikan ya, di bagian penagihan dan tim terserah Bapak Ibu bukanya di kelas yang mana gitu ya, Canva atau JSDI atau bagian kelas yang lain, ini harusnya muncul ini kelas baru ya, harus muncul ini nih buat kelas baru ya. Jadi misalkan saya kembali ke beranda, saya mau pindah
saya mau pindah tim gitu ya, misalkan kelas bahasa Inggris gitu. Itu saya pindah tim ya, ada tim kelas bahasa Inggris, tim Canva JSD, ada banyak tim nih di sini ya. Ini bisa diklik. Harusnya ini kelas pribadi, kelas bahasa Inggris ini adalah kelas pribadi saya. Jadi kalau baru pertama kali upgrade ke Canva untuk pendidikan, ini nanti tulisannya kalau nggak salah kelas Pipit Indrawati kalau nggak salah gitu, atau bahkan Pipit Indrawati gitu. Jadi ini masih masih tulisan kelas, masih basic gitu. Ini perlu kita ganti sendiri gitu ya. Nah, untuk melihat kalau seharusnya, jadi ini yang seharusnya ketika kita klik penagihan dan tim bisa buat kelas baru. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu sudah Canva untuk pendidikan, harus ada tulisan kelas ini buat kelas baru. Jadi misalkan tadi Bu Indah gitu ya, ada 8 kelas. Nah, 8 kelas tuh bisa dibikin kelas masing-masing gitu ya. Kelas 1 misalkan kelas 10 ya, kelas 10A buat kelas gitu ya. Tapi kalau tulisannya, nanti habis ini kita ganti. Kalau kelas 10A doang kan nanti muridnya bingung ya kalau ada guru lain. Nah, jadi mungkin ini kelas bahasa Inggris kelas 10A gitu. Nah, jadi siswanya tahu, oh ini kelas 10 bahasa Inggris nih, punya kelas 10A. Nah, Bapak dan Ibu harusnya bisa melakukan ini kalau sudah Canva untuk pendidikan. Nah, memang kecenderungannya kalau ketika pertama kali bikin akun, ketika pertama kali bikin akun, dan ada langkah yang dilewatin itu apa? Langkah membuat akunnya. Jadi kalau langkah membuat akunnya dilewatin, maka akun tersebut akan otomatis nempel ke kelas ini, atau nempel ke kelas, misalkan nempel di kelas bahasa Inggris ini, khususnya kalau Bapak Ibu bergabung sebagai murid gitu ya, maka kelas baru ini nggak akan muncul, otomatis nggak akan muncul, karena terbacanya adalah Bapak Ibu murid. Nah, terus gimana biar kelas baru ini muncul gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya kalau nggak salah membantu salah satu guru yang juga ada kendala kayak gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah minta untuk dikeluarkan dari kelas dari kelas ini gitu. Minta dikeluarin dari kelas ini gitu ya. Nah, ketika nanti dikeluarkan berarti otomatis akun Bapak dan Ibu akan langsung jadi akun pribadi gitu. Jadi, nah, yang bisa mengeluarkan dari kelas ini, misalkan nih ada Bapak Ibu gitu yang sekarang yang sekarang nggak punya tim, siapa? Adakah? Ya ada, Bu. Ada banyak. Yang nggak bisa milih ya, yang harusnya di sini tulisannya pribadi, terus di sini ya, termasuk akun saya Mbak Pipit nggak bisa milih pribadi. Nggak, tunggu, saya mungkin Ibu Ika mau biar ini juga kalau ke depannya ada ketika pelatihan ada yang kasus yang sama gitu ya, biar biar kita bisa troubleshoot ya. Kemarin kan di hari Jumat, hari pertama kayak kita sempat bahas tentang ini. Ibu Ika boleh present dulu kah? Coba ya. Present ya. Baik. Saya mau lihat dulu, baru habis ini kita coba troubleshoot sama-sama. Ini kan pada saat sebelum masuk di dalam kelas ada pendaftaran untuk menuju Canva for Edu. Namun sekarang saya cari-cari kok nggak ada, jadi nggak bisa daftar lagi. Oke, berarti ini berarti kelas Canva JSD doang ya. Nah, betul. Tadi kan berarti Ibu nggak bisa ganti pindah kelas gitu kan. Nah, coba ke pengaturan akun. Pilih profesi, jangan lupa. Oke, boleh ke atas lagi? Ya, boleh di-refresh? Ini ya, Pak ya? Iya. Oke, sudah guru ke bawah. Nah, di sebelah kiri
Canva JST tidak ada tulisan penagihan dan tim. Kenapa? Karena akun ini, akun Ibu Ika ini adalah di kelas Canva dan JST adalah siswa gitu, bukan guru ya. Nah, coba boleh klik yang mengelola tim. Oke, nah tapi itu ada tim TOT Ika itu apa? Iya, ini tim TOT yang untuk sebenarnya nanti, cuman ini Canva-nya kan belum edu, jadi mungkin banyak fitur yang belum terbuka gitu. Nah, ini kalau Ibu mau buka tim TOT itu ada di mana? Saya buat grup di sini, Mbak Pipit. grup di dalam Canva dan JSD, iya. Iya, itu grup kah? Itu grup atau tim? Sepertinya ini, bentar, ini kayaknya kemarin muncul sih di sini tim. Harusnya itu tim sih, kalau iya, tim, terus kok hilang gitu ya? Iya, hilang. itu anunya juga, trouble-nya. Oh, ini sudah ada. Enggak, tunggu, ya, klik. Diklik ya? Iya. Oke. Oh, enggak, berarti ini punya Ibu nih. Ini punya saya. Ibu. Nah, ini masih gratis kan. Nah, oke, ini kelas, ini berarti pribadinya Ibu. Nah, berarti ini kasusnya beda lagi ya. Nah, Ibu ke pengaturan akun sekarang. Kan pertanyaannya adalah saya mau ngajuin Canva for Education lewat mana gitu kan. Nah, boleh di sini ada nggak ke penagihan dan tim? Ini nih, oke. Nah, itu dia muncul. Nah, oke, baik, terjawab Mbak Pipit. Jadi ini yang pribadi. Berarti ibu bukan kasus yang saya sebut ya. Jadi kasus yang saya sebut adalah yang nggak punya nih tim pribadi. Ini adalah tim pribadinya Ibu. Ini adalah akun Ibu. Jadi kalau mau ngajuin Canva untuk pendidikan, ngajuinnya lewat mana? Lewat akun punya Ibu sendiri. Dan kita lewat buka di tim pribadi gitu, bukan di tim punya orang lain yang Ibu jadi siswa. Atau ya, jadi kalau misalnya belum buat tim, itu bisa beralih ke akun pribadi ya Mbak Pipit ya? Betul. Sebelum, ya oke. Terjawab Mbak Pipit, terima kasih. Sudah bisa tidur nyenyak nih. Ini, tunggu dulu Kak. Ini kalau begini sudah pendidikan belum ya Mbak? Belum. Ini baru mau daftar nih. Cuman kalau akun saya yang satu, yang ini sudah akun pendidikan. Yang sebelumnya, sebelum dari pelatihan Canva ini. Oke, nah mungkin ada saya stop share screen ya. Ya, makasih banyak. Makasih. Adakah yang nggak punya tim pribadi, yang nggak punya tim pribadi muncul sekarang? Kayak kemarin Bunita ya, Bunita adakah? Ya, saya Ibu Pipit. Bunita udah berhasil muncul nggak Bu? Alhamdulillah sudah berhasil Bu Pipit. Ternyata saya belum daftar. Saya mencoba untuk langkah yang diberikan oleh Bu Pipit itu melalui daftar itu ya. Kemarin saya masuk melalui login kalau nggak salah. Oh ya. Berarti udah berhasil alhamdulillah. Kemudian saya ajukan Canva Education dengan menggunakan sertifikat GV saya itu nggak lama 15 menit alhamdulillah langsung di approve gitu. Oke. Baik, ya udah berarti udah dapat solusinya ya Bapak dan Ibu ya. Saya belum punya tim pribadi loh ya, Bu Metria yang saya maksud. Boleh Bu kalau memang belum punya tim, boleh share screen ya? Iya, belum Bu. Coba saya lihat Bu ya. Bentar. Ini Bu Pipit. Ini belum ya? Ini Ibu udah Canva untuk pendidikan ini. Oh, maksudnya yang ada tim kita bikin tim itu loh, Bu. Oh, iya Ibu tadi tinggal ke pengaturan akun. Yang saya maksud adalah nggak punya tim pribadi. Mungkin saya harus ngambil pengaturan akun Bu. Kalau mau bikin tim baru ke pengaturan akun. Nah, ini ya. Terus penagihan dan tim. Ya. Nah, itu ada kelas. Ini, ya. Oke. Oke, Bu Pipit. Oke, berarti nggak ada kasus yang ini ya, berarti semuanya, iya. Ya, jadi, makasih, Bu. Ya, makasih. Jadi yang saya maksud itu gini,
ketika bergabung di kelas, dia Canva dan JSDI, dia nggak punya Canva pribadi. Jadi mungkin lebih ke seperti kasusnya Bunita gitu ya. Nah itu ternyata kemarin Bunita udah berhasil dapat solusinya gitu. Kalau semisal, jadi ada beberapa cara gitu ya. Bisa ikuti solusinya Bunita ataupun juga bisa minta dikeluarkan dulu gitu. Ketika nanti sudah dikeluarkan dari kelas, maka nanti akunnya akan otomatis harus bikin akun pribadi. Nah, ketika akun pribadi itu udah muncul, baru masuk ke kelas gitu ya. Mbak Pipit kayaknya mungkin punya saya itu seperti itu. Boleh coba. Saya coba share screen ya. Bu Pipit boleh saya tambahkan dulu Bu Pipit. Iya. Terkait dengan langkah-langkah saya kemarin ini bisa berhasil. Pertama begini Bu Pipit, saya buat akun saya dulu